silakan. Perkenalkan, nama saya Adun Taufik, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 nomor 2 di LPTK Universitas Pasundan Bandung dengan NIM 225073130. Saya mengajar di SMPN Negeri 5 Cikalong, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran ujian kinerja di kelas 8 dengan materi teks drama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Ada yang sakit kah hari ini? Ada ya. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak silakan kepada KM untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul adzim. Sebelum kepada materi selanjutnya, Bapak akan cek dulu kehadiran kalian. Almira, Adit, Anggi, Anis, Dedeh, Deril, Diandra maksudnya, Priska, Keisha, Nandaulia, Nandera. Tapi kan semangat itu perlu digali kan ya. Coba ada sebuah penyemangat kalian. Ada namanya tepuk nyamuk. Ya, namanya tepuk nyamuk. Kalau tepuk nyamuk bagaimana kalian? Tidak tahu jauh. Jauh. Nah, nyamuk tidak di depan ya. Gitu kan? Ya, sekarang tepuk nyamuk. Kalau Bapak bilang tepuk nyamuk, kalian tepuknya begini. Kalau Bapak bilang tepuk badan, begini. Ya. Coba dulu. Tepuk nyamuk. Tepuk badan. Perintahnya ikuti gerakan saya. Walaupun Bapak bilang tepuk nyamuk tapi Bapak gini, berikuti gerakan saya. Coba ikut. Bapak ini lihat konsentrasinya seperti apa nih. Tepuk nyamuk. Tepuk badan. Tepuk nyamuk. Bagus. Satu kali lagi. Oke. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk. Tepuk badan. Tepuk nyamuk. Oh, bagus ternyata. Udah, konsentrasinya sudah terbuka. Oke. Selanjutnya, kita itu sebagai warga negara Indonesia harus lebih cinta pada tanah air. Nah, untuk memupuk cinta tanah air kalian, silakan berdiri, kita bernyanyi bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyatnya. Apa? Masih lupa? Teks drama. Pada hari kemarin kita belajar apa? Kemarin. Teks drama. Drama itu apa? Yang kemarin waktu itu Bapak jelaskan. Sebuah komen. Terus ya ciri-cirinya apa saja kemarin waktu itu? Yang pertama, ciri drama itu apa? Tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui model pembelajaran problem based learning,
Dengan media infografis dalam Canva, siswa dapat menelaah unsur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama yang berbentuk naskah atau pentas dengan tepat dan teliti. Yang kedua, melalui model pembelajaran problem based learning dengan kegiatan diskusi dan bimbingan guru, siswa dapat membuktikan karakteristik unsur dan pembahasan teks drama yang berbentuk naskah atau pentas dengan cermat. Yang ketiga, melalui model pembelajaran problem based learning, siswa bahkan sebuah cerita banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menyampaikan pesan, biasanya itu orang-orang menyampaikan pesannya itu lewat drama. Jadi orang itu akan paham bahwa dengan drama kita menyampaikan suatu pesan kepada orang banyak. Misalnya tentang pergaulan bebas. Nah, di dalam drama itu kan ada banyak orang yang menampilkan video tentang pergaulan bebas, di mana isinya itu bahayanya pergaulan bebas lewat drama. Itu mungkin Hasil bacaan yang saya baca di rumah, saya membaca tentang cerita Tuan Sejek yang mengagumkan. Cerpen ini mengisahkan tentang perjalanan seorang yang hebat. Orang hebat itu bernama Tuan Sejek. Ia memiliki perawakan yang tua, gagah, dan bijaksana. Umurnya padahal 26 tahun, tetapi ia sudah mempunyai janggut panjang dan pengalaman yang sangat banyak. Bersamaan pula di zaman itu merupakan zaman yang penuh dengan peradaban, perbedaan ras, suku, dan agama. Orang-orang memiliki sifat yang individual dan materialistis. Namun kehadiran Tuan Sejek yang memiliki pengalaman dan pengetahuan banyak itu telah membuka mata orang-orang akan nilai-nilai sebuah kehidupan yang beragam. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Pak. Pak sedang membahas di rumah itu. Sebelumnya Bapak ada sebuah soal untuk kalian kerjakan. Coba silakan buka HP kalian. Buka HP kalian. Bentar. Sudah dibuka banyak? Ya. Nah, Bapak akan kirimkan sebuah link. Kerjakan semampu kalian. Sudah selesai belum? Belum. Oke. Ada lagi? Dikirim belum? Delapan orang. Sudah kita pecahkan pada kali ini. Lanjut. Nah, unsur drama ada berapa nih? Coba di depan ada apa saja? Ada alur, ada penokohan, dialog, datar. Kemudian strukturnya ada prolog, dialog, dan epilog. Dialog terbagi berapa? Alur, tadi kan kita di sini ada alur. Alur itu apa, ada yang tahu apa itu alur? Jalan cerita. Ya, alur itu jalan cerita yang ada dalam naskah drama. Kemudian kalau penokohan itu apa? Tokoh atau pelaku yang ada dalam drama. Penokohan itu ada berapa? Ada dua. Ada tokoh utama dan tokoh pembantu. Itu adalah tokoh utama itu siapa? Biasanya yang menjadi tokoh utama itu adalah tokoh yang menjadi kalau biasa orang sudah lalakon. Nah, yang membawakan sebuah cerita. Kalau tokoh pembantu adalah tokoh yang membantu adanya menjadi sebuah cerita kepada tokoh utama. Itu mengenai penokohan. Dialog, ada yang tahu apa itu dialog? Kalimat yang disampaikan oleh siapa? Oleh tokoh. Bentar.
Dialog itu terbagi beberapa macam. Ada tokoh, ada wawacang, ada kramagung. Nah, nanti Bapak bagian bahasa ajarnya ya. Ada tokoh, ada wawacang, ada kramagung. Kalau tokoh itu adalah pemainnya, kalau wawacang adalah percakapannya, dialognya. Kalau kramagung itu adalah petunjuk pelaku yang ada dalam cerita. Dalam naskah drama misalnya gini. Biasanya kramagung itu ditandai dengan menggunakan tanda kurung. Tanda kurung buka atau huruf dimiringkan. Itu contoh ciri kramagung. Kemudian di struktur unsur drama itu adalah latar. Latar itu apa? Tempat, baik itu tempat ataupun waktu. Kemudian struktur teks drama ada prolog, dialog, epilog. Prolog itu ada di bagian awal naskah drama. Biasanya tanda begini. Terlihat sebuah latar rumah berserakan sampah-sampah. Itu di awal teks drama. Itu sebagai kamu, engkau. Orang ketiga, dia, ia. Itu kata-kata kan? Nah, kata ganti itu sering digunakan pada naskah drama. Soalnya tadi dialog antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ada kalimat yang dibagi kelompok dahulu. Ya, Bapak akan bagikan kelompok menggunakan wheel of name. Nanti yang disebutkan namanya silakan gabung dengan temannya. Jadi satu kelompok terdiri 4 orang. Oke, siap. 1, 2, 3. Randy, kelompok 1. Kembali lagi satu lagi, kelompok 1. Novita, kelompok 1. Dede, kelompok 1. Silakan kalian baca bahan ajarnya yang sudah tadi Bapak berikan. Sekarang Bapak akan bagikan nomor kerjanya. Silakan buka dulu LKPD-nya, baca petunjuknya, nanti juga akan Bapak bacakan lagi pelaksananya. Oke, petunjuk pengisiannya ada di LKPD. Yang pertama, simaklah tayangan ditempelkan di depan kelas teks drama yang tadi ini. Coba kita lihat lagi teks dramanya. Nah, ini gambarannya. Desainnya dulu sudah Bapak tampilkan. Di LKPD sudah ada Bapak print out. Takutnya mati lampu. Yang kedua, perhatikanlah dengan seksama masa yang dikerjakan secara berkelompok melalui media ditayangkan dalam tanpa di depan kelas oleh guru. Yang ketiga, secara berkelompok amati dan pahamilah masalah tersebut agar dapat menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks drama. Jadi kalian menentukan atau mencari atau menelaah dan juga menyimpulkan mulai unsur, struktur dan kebahasaan teks drama. Ya. Kemudian berikan tanggapan. Nah itu ya. Sekarang silahkan buka LKPD-nya dan kalian kerjakan. Selamat mengerjakan.
tuangkan di KPD kalian di sini. Ya, tuangkan dalam KPD-nya. Ya. Ada lagi yang kesulitan? Silakan. Ini bagaimana? Silakan. Sekarang kerjakan bagi-bagi siapa yang mau unsurnya. Ini bagaimana? Ini yang cepat mengerjakan. Ini 2 orang mengerjakan unsurnya, ini strukturnya, ini kebahasanya. Sekarang tulisnya di sini. Begini. Bagi Ani sama saya bagian unsur, bagian struktur. Ini kebahasan ini. Kalau kebahasan ini yang struktur ini silakan, nggak apa-apa. Silakan. Kalau ada kesulitan silahkan tanya ke Bapak. Jangan malu bertanya sesat di jalan. Gitu ya. Silakan. Ayo. Udah selesai? Belum. Yang ini udah beneran yang ini? Lagi ya, sedikit lagi ya. Masih lama ya. Waktu kan kita waktunya 30 menit. Silakan.
Nanti kita pecahkan sama-sama, nanti kita diskusi. Bagaimana? Bagus. Waktunya sangat aktif, bagus. Sudah selesai? Enggak? Ini? Sedikit lagi ya? agak sulit. Apa-apa. Bisa aja kelompok biar mudah. Ini bagaimana? Selesai? Bos. Ini cek kelompok yang ujung. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ini sampai mana ini? Kelompok 3 nih. Kelompok berapa ini? 2 ya. Kelompok 1 yang mana tadi? 1, 2, 3 yang mana? 4. Ini 5 ya. Ini di tengah-tengah. Apa ya? Kalau sudah yang selesai, silakan ada yang mau atau belum ya? Itu belum ya. Kelompok ini belum selesai mempresentasikan hasilnya. Silakan lanjutkan dulu, jangan tergesa-gesa. Nanti di sini. Sudah terlihat sama teman-teman. Silakan. Saya akan mendeskripsikan pekerjaan kelompok saya. Yang pertama ada alur pada teks drama. 1. Ada pengenalan cerita. Diawali keadaan siswa sedang melakukan ujian. Ujian yang dilaksanakan sangat menyulitkan. 2. Konflik awal diawali dengan salah satu dari mereka meminta jawaban ulangan. 3. Perkembangan konfliknya diawali ketika salah satu teman dari mereka tidak mau memberikan jawabannya karena menganggap itu suatu dosa. Mereka diketahui oleh guru menyontek dan mereka dikeluarkan. 4. Penyelesaiannya mereka sadar akan kelakuannya dan tidak akan mengulanginya. Salah satu temannya ikut mengikuti hukuman teman-temannya walaupun dia tidak dapat hukuman karena sahabatnya adalah segalanya. Oke. Tidak ditanyakan? Ada yang pertanyaan untuk kelompok berapa ini? Kelompok 1 silahkan. Ada yang menanyakan? Baik Pak. Silakan. Pada bagian alur saudara tidak menjelaskan secara rinci alurnya pada cerita. Coba saudara jelaskan. Ya baik. Alur cerita terbagi menjadi 3. Orientasi terjadi ketika percakapan Banu. Din, aku minta jawaban soal nomor 5. Dan 6 sampai pada Budi tidak bisa Ban. Komplikasi terjadi ketika dialog Banu. Kenapa? Kita sahabat Bud, kita harus kerjasama. Sampai dengan dialog Adi, ya sudah biarkan. Urus saja dirimu sendiri Bud, dan kami urus diri kami sendiri. Marah dan kesal. Puncak konfliknya terjadi ketika dialog Guru. Kalian ini mencontek terus. Keluar kalian sampai pada dialog Dini. Aku juga tidak menyangka akan dihukum. Resolusi terjadi ketika dialog Sinta. Seharusnya kita belajar dan sampai dengan dialog Adi, kita sahabat sejati. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok siapa lagi yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Tadi kelompok 1 untuk menyampaikan mengenai
alurnya. Nah, kelompok lain silakan. Unsurnya ini unsurnya ya. Kelompok yang lain silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Untuk tulis drama A. Prolog. Prolog pada teks drama tersebut ada pada bagian awal cerita, yaitu suatu ketika di saat keadilan sudah menjadi kata yang punah, sedangkan diadakannya ujian semester. Adi dan Banu duduk sebangku, Sita dan Didi duduk sebangku di depannya, sedangkan Budi duduk sendiri di samping Banu. Mata pelajaran yang sedang diujiankan adalah matematika. Semua murid terlihat kebingungan dan kewalahan melihat soalnya, dan terjadilah percakapan antara 5 sekawan, Adi, Budi, Banu, Sita, dan Dini. B. Dialog. Dialog pada teks drama tersebut meliputi 1. Orientasi. Cerita menandakan keadaan suatu kelas ketika Banu meminta jawaban soal-soal kepada teman-temannya dan teman-teman lain meresponnya. 2. Komunikasi. Awal komunikasi pada teks drama tersebut yaitu ketika Budi tidak mau memberikan jawaban kepada teman-temannya karena ia tahu saat ujian bukan saatnya kerjasama. Puncak komunikasinya ketika teman-teman Budi ketahuan mencontek oleh guru, kemudian mereka dikeluarkan dari kelas. 3. Resolusi. Resolusi pada teks drama tersebut ialah terjadi ketika selesai ulangan. Budi mengikuti hukuman teman-temannya dan teman-temannya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Epilog. Epilog pada drama tersebut ialah bagian akhir yang menyampaikan intisari cerita seperti dalam cerita. Lalu mereka semua menjalani hukuman dengan penuh senyum dan tawa. Persahabatan akan mengalahkan segala keburukan. Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Ada pertanyaan di kelompok lain? Maka Mengapa Budi termasuk pada tokoh utama? Jawabannya, karena Budi yang menjadi sentra cerita dan yang membawa pesan cerita, sehingga Budi termasuk pada tokoh utama. Walaupun di cerita 4 orang yang membuat isi cerita, tetapi tetap yang membawa pesannya itu adalah Budi. ada lagi? Pak. Mengapa Budi termasuk tokoh protagonis? Karena Budi tokoh yang baik yang tidak mau mencontek, walaupun teman-temannya mencontek. Karena dia tahu itu sebuah dosa dan dia lebih mementingkan kejujuran. Oke, terima kasih untuk kelompok 5 telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan duduk. Kelompok yang lain ada yang mau mempresentasikan? Silakan. Kelompok lain ada lagi? Silakan. Anis sudah siap. Ayo. Silakan, tadi udah mengenai strukturnya sudah, sekarang sudah, tinggal pembahasannya. Silakan untuk kelompok Anis mempresentasikan pembahasannya dari teks drama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok saya. Pembahasan teks drama tersebut adalah A. Kalimat langsung. Kalimat langsung pada teks drama tersebut adalah guru. Kalimat ini mencontek terus keluar kalian. Kata ganti pada teks drama tersebut seperti nampak pada dialog Budi. Mencontek ataupun memberi contek adalah hal buruk yang dosanya sama. Aku tidak mau mencontek karena dosa, begitu pula membercontek ke kalian. Aku minta maaf, yaitu menggunakan kata ganti orang ke satu aku. Oke, kata baku yang digunakan pada teks drama tersebut seperti kata dengar. Kata dengar merupakan kata baku, kata tidak bakunya adalah. Kita mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, dan bagi teman-teman yang telah bertanya kepada teman yang mempresentasikan. Oke, lanjut. Tadi kita telah belajar, kalian telah diskusi mengenai teks drama. Nah, yang kita pelajari hari ini dapat kita simpulkan bahwa unsur teks drama itu yang pertama ada alur, yang kedua ada tokoh, yang ketiga ada dialog. Itu unsur drama. Apa lagi? Adalah latar. Apa lagi? Unsur drama apa lagi?
Penokohan. Ada penokohan. Sekarang strukturnya apa saja? Ada prolog, dialog. Orientasi. Oh, baik. Prolog, dialog itu meliputi orientasi, meliputi Komplikasi. terus Resolusi. kemudian yang terakhir sebenarnya apa? Epilog itulah bagian akhir dalam sebuah teks drama yang merupakan inti sari dari sebuah drama. Oke, kalian sudah belajar, sudah diskusi mengenai unsur kebahasaan, unsur teks drama, struktur dan kebahasaannya. Sekarang Bapak akan berikan soal lagi, soal yang sama seperti yang tadi. Tapi silakan buka lagi handphone kalian. Jadi kalian buka lagi. Bapak akan bagikan soalnya. Mana nih soalnya ini? Dan soal. Oke. Belum ada yang masuk satu pun. Selesai semua? Nah, ya. Ternyata setelah kalian diskusi, ternyata hasilnya sangat bagus ya. Ada yang 80, 90 dan seterusnya. Ternyata hasilnya sangat bagus ya. Atau kita belajar apa hari ini? Kita ini belajar apa? Teks drama. Yang bacanya apa? Unsur drama, kemudian struktur, kemudian kebahasaan drama. Strukturnya apa saja? Struktur teks drama, prolog, dialog, dan epilog. Unsur dramanya apa saja? Alur, penokohan, dialog, latar. Nah, kemudian kebahasannya kita belajar apa? Kalimat langsung, kalimat ganti, kata baku, seru. Nah, dari sekian yang kita pelajari itu, mana menurut kalian yang itu dianggap agak sulit? Kebahasaan. Mungkin kebahasannya banyak ya, kan ada kata ganti, kata langsung, konjungsi temporal. Mungkin saking banyaknya ada sedikit pusing ya. Malu tak? Jadi Bapak kuatkan lagi bahwa unsur drama itu yang pertama ada alur, kemudian ada penokohan, kemudian ada latar. Alur itu artinya adalah jalannya cerita. Kalau penokohan itu adalah pemain yang ada di dalam cerita. Ada pemain protagonis, ada pemain protagonis. Ada tokoh pembantu, ada tokoh itu penokohan. Kemudian latar itu berarti menerangkan tentang keterangan tempat ataupun keterangan waktu. Kemudian strukturnya itu ada prolog, ada epilog, dan ada
Ada prolog, dialog, dan epilog. Prolog itu bagian awal dalam sebuah teks drama pengantar cerita. Kalau dialog berisi meliputi orientasi, komplikasi, dan resolusi, yaitu menerangkan tentang isi ceritanya dari mulai pengenalan tokoh, puncak masalah, masalah puncak sampai penyelesaian. Kalau epilog berarti berisi kesimpulan dari teks drama. Kemudian ada yang terakhir ada kebahasan. Kebahasan itu karena teks drama itu kebanyakan menggunakan kalimat langsung karena merupakan sebuah percakapan atau dialog. Kemudian ada lagi sebut kalimat tanya. Kenapa kalimat tanya ada? Karena kan drama nama juga ada pertanyaan, ada jawab. Kemudian ada menggunakan kata ganti. Kata ganti itu sering digunakan pada teks drama. Nah, untuk hari selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar masih teks drama, tapi kita membuatnya sebuah naskah drama untuk pertemuan selanjutnya. Ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, Bapak titip pesan pada kalian, penting sekali kita menjaga kesehatan, ya. Karena sehat itu sangat penting. Kalau kita tidak sehat, semua tidak akan berjalan dengan lancar. Sebelum mulai pembelajaran ini, kepada kalian Bapak silakan untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, maka kita bisa berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.